Ya. Selamat sore jemaat sekalian. Gimana kabarnya? Sesudah perlombaan cerdas cermat Alkitab tadi siang. Seru sekali. Entah ada berapa banyak yang sudah memprediksi hasilnya. Kalau bola susah diprediksi hasilnya, saudara. Ya, bola kan, ini sekarang lagi Euro nih, di Jerman. Banyak yang judi online. Hati-hati saudara, karena bola itu bundar, dan tidak ada yang tahu yang bikin gol itu kapan, siapa, ke gawang siapa. Jangan coba-coba ya. Nah, bagaimana kalau lomba Alkitab? Ini bukan saya suruh kalian untuk memprediksi gimana. Cuman sebenarnya yang diperlukan adalah belajar, mengenal firman Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan setiap hari, terutama pada hari Minggu, yaitu mempelajari firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, kita akan baca ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 9 sampai 16. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca silih berganti, saya duluan ayat 9. Jemaat sekalian, ayat 10, kita membacanya satu ayat bergantian. 9 sampai 16, Kisah Para Rasul, pasal 10. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinanmu untuk pembelajaran firman Tuhan saat ini, supaya kami bisa fokus dan mendapatkan pengertian, pemahaman tentang prinsip-prinsip Alkitab yang Engkau berikan kepada kami, dan dengan demikian memupuk iman kami, sehingga kami bisa semakin mengasihi firman Tuhan, dan menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami bukan diombang-ambingkan, melainkan kami memiliki dasar yang teguh. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Zaman itu adalah zaman di mana masih beralih dari zaman Perjanjian Lama ke zaman Perjanjian Baru. Ya, memang Perjanjian Baru sudah dimulai sejak zamannya Yohanes Pembaptis. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi itu Tuhan jelaskan lewat firman-Nya. Ya. Jadi perubahan zamannya terjadi, dan sekaligus sambil jalan Tuhan ajarkan apa-apa saja yang berubah. Nah, Petrus mengalami suatu peristiwa yang membingungkan dirinya. Jadi, dia lagi lapar, dia mau cari makan, tiba-tiba mendapat penglihatan. Penglihatannya aneh sekali. Ada kain lebar yang berisi berbagai macam binatang yang tanda kutip haram, lalu turun dan dihadapkan kepada dia,
Dan ada suara yang suruh, "Hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ya. Sebagai seseorang yang tidak terbiasa di dapur, saya, kalau disuruh tangkap seekor ayam, ya, sembelihlah, terus masaklah, saya bingung mau mulai di mana. Karena lehernya dipatahin dulu atau gimanain gitu kan? Gimana cara menyembelih ayam? Gimana kalau binatangnya itu buaya? Ya. Gimana kalau binatangnya kerbau? Saya nggak bisa terus terang. Tapi Petrus ya dihadapkan kepada suatu penglihatan yang mungkin membuat dia garuk-garuk kepala. Maksud penglihatan ini apa? Ya. Nah, Petrus bingung sebenarnya karena dia tidak siap. Pengetahuan dia masih kurang. Dan yang sudah dia pahami, yang sudah dia ketahui, itu belum dia aplikasikan. Makanya dia bingung dengan penglihatan itu. Oke? Nah, tentu Tuhan sabar. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pelajaran ini kepada Petrus. Oleh sebab itu hari ini kita mau melihatnya dan kita juga mengambil pelajaran dari apa yang Tuhan kasih kepada Petrus. Ada 3 hal, kita mulai dari yang pertama dulu. Nomor 1 pelajaran yang Tuhan mau kasih tahu kepada Petrus adalah sudah tidak ada lagi yang namanya haram atau halal. Ya. Tidak ada lagi peraturan, hukum tentang haram dan halal. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 21, sebenarnya kita bisa baca dari 23-nya sampai 25, Tuhan bilang kepada seorang perempuan Samaria di situ, bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar, itu bukan lagi menyembah di Gunung Gerizim, tempat orang Samaria menyembah, juga bukan di Yerusalem, tempat orang Yahudi menyembah. Tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan barang siapa yang mau berkenan kepada Allah harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Apa artinya itu? Artinya bahwa sekarang sudah beda, bukan lagi menyembah di suatu lokasi seperti yang kita baca di dalam Imamat, ya, atau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, di mana Salomo mendirikan bait suci, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan, ini adalah rumah untuk nama Tuhan, dan mulai sekarang barang siapa yang berdoa kepada Tuhan sambil percaya, maka hendaklah dia mengarahkan hatinya, mengarahkan pandangannya kepada rumah Tuhan ini. Itu jadi kiblat. Itu zaman dulu. Sekarang Tuhan Yesus bilang, sudah tiba saatnya penyembah yang benar bukan menyembah Yerusalem atau gunung tertentu, tetapi dalam rohnya. Rohnya yang menyembah. Bukan badannya yang diarahkan, bukan tunggu jam tertentu, ya, bukan tunggu di tempat tertentu baru bisa menyembah, tetapi rohnya yang menyembah. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-7, Tuhan Yesus juga pernah ditantang oleh orang Farisi ahli Taurat, bahwa mereka memakan dengan tidak mencuci tangannya dahulu, dan itu melanggar hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, itu sudah nggak ini lagi, nggak menajiskan lagi. Tadi ini ditanya ya, di cerdas cermat Alkitab. Wah, apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang? Kalau di Markus ngomongnya beda, ada daftar yang lebih lengkap. Kalau di Matius cuman apa yang diucapkan, itu yang menajiskan orang. Tetapi di dalam Markus pasal 7, dijelaskan apa yang keluar dari dalam hati, ya, segala macam keserakahan, perbuatan jahat, semua yang di dalam hati, yang keluar lewat mulut, itu yang menajiskan orang. Artinya apa? Bukan lagi makanan yang dimakan, yang bikin najis, tetapi hatinya yang bikin najis. Ya. Jadi begini, haram itu adalah makanan yang melambangkan dosa. Itu namanya haram. Makanan disebut haram karena dia melambangkan dosa. Tapi sebenarnya itu bukan dosa itu sendiri. Dia cuma lambang doang.
Ya. Nah, makanan sebagai lambang dosa itu hanya masuk akal kalau dipakai bersama-sama dengan lambang-lambang yang lain. Oke, nah ini perhatikan ya. Makanan sebagai lambang dosa, haram, ya, itu hanya masuk akal kalau ada lambang-lambang lain yang juga dipakai untuk melambangkan dosa. Misalnya warna putih melambangkan apa? Melambangkan suci. Warna merah melambangkan dosa. Ya. Jadi kalau warnanya putih melambangkan suci, warna merah melambangkan dosa. Nah, sebenarnya merah itu bukan dosa itu sendiri, jelas. Ya. Dan kalau gitu ini ini dasi saya udah dasi orang berdosa kan. Putih itu bukan suci itu sendiri. Ya. Mau orang pakai jubah putih pun bukan berarti dia suci. Karena cuman jubahnya yang putih, ya, cuman warnanya yang putih. Dia bukan benar-benar suci, itu cuman lambang. Domba yang putih, yang tidak ada cacat celah, domba yang tidak ada warna lain, hanya putih saja, itu melambangkan suci. Oke. Bersih itu melambangkan suci. Kotor melambangkan dosa. Oke, ingat ini cuma lambang. Jadi, kalau domba yang putih bersih melambangkan suci, babi yang kotor melambangkan dosa. Oke. Jadi, dombanya ini kalau dimakan halal, kalau babi dimakan haram. Oke. Nah, lihat bahwa ini semua adalah sifat lambang. Ya, putih, bersih, halal, itu semua adalah lambang. Dia bukan benar-benar kesucian itu sendiri, dia bukan benar-benar dosa itu sendiri. Oke? Jadi, sekarang zaman ini sudah tidak memerlukan lambang-lambang lagi. Karena Yesus sudah datang ke dunia. Dulu manusia masih pakai lambang-lambang karena Yesus belum datang ke dunia. Dan orang belum tahu, domba yang dimaksudkan oleh juru selamat yang dimaksudkan oleh Allah itu seperti apa? Nah, jadi Tuhan pakai domba itu tadi. Ya. Domba ini melambangkan juru selamat. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes bilang kepada murid-muridnya, kepada semua orang di situ ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba ini sebenarnya adalah lambang dari juru selamat yang diambil lalu kemudian disembelih di atas mezbah, dan itu sepanjang zaman ribuan tahun dilakukan sebagai lambang dari juru selamat. Dombanya ini tidak sembarang domba, harus domba jantan karena melambangkan Yesus Kristus. Harus putih bersih, tidak ada celah karena melambangkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, domba melambangkan. Domba bukan Yesus, domba juga bukan juru selamat, itu cuma lambang. Sekali Tuhan Yesusnya benar-benar datang, maka tidak perlu lagi mengambil domba. Ya. Kalau Tuhan Yesusnya datang, lalu kemudian kita masih ambil domba, maka akan ada kebingungan, sebenarnya juru selamatnya yang mana? Dombanya atau Yesusnya? Ya kan? Sehingga kita akan bingung, Yesusnya sudah ada, Yesusnya mati buat kita, Yesusnya menjadi korban, lalu buat apa lagi, maksudnya sudah korban yang sebenarnya, buat apa lagi melakukan korban domba yang tidak benar-benar korban itu, yang tidak benar-benar menghapuskan dosa. Yesuslah yang mati menggantikan manusia. Yesuslah yang menanggung hukuman dosa. Domba ngapain? Kalau domba mati, dia tidak bisa menanggung dosa siapa-siapa. Kalau Yesus mati, dia menggantikan manusia. Jadi, semenjak Tuhan Yesus sudah datang, maka tidak perlu domba lagi. Kalau tidak perlu domba lagi, maka tidak perlu lambang pakai warna putih. Benar nggak? Karena tadi lambang warna putih itu melambangkan suci. Makanya dombanya mesti warna putih. Tapi sekarang sudah nggak pakai domba. Kalau gitu buat apa lagi warna putih? Ya kan? Kalau
Kalau dulu dombanya itu harus bersih, karena bersih melambangkan suci. Sekarang tidak pakai domba lagi. Buat apa lagi kalau gitu bersihnya? Tentu bersihnya ya masih berguna, tetapi bukan untuk melambangkan apa-apa lagi. Ya, maksudnya tidak menjadi ibadah lagi. Karena sudah ada Yesusnya. Dan kalau semua lambang-lambang itu sudah tidak diperlukan lagi, maka haram atau halal juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Oleh sebab itu di Markus pasal 7, Tuhan Yesus bilang, makanya dia bilang, dia menyatakan semua makanan halal. Semuanya sudah halal. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Coba saya bacakan supaya nggak ada yang berpikir, ini Gembala Andrew buat nih. Pasal 7, ya, Markus pasal yang ke-7 nih, saya bacakan. Ayat yang ke-18. 19 deh, biar cepat. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Oke, semua makanan halal. Karena Yesusnya sudah datang, maka sesungguhnya hakikatnya sudah datang. Kita bukan memakai warna putih lagi untuk melambangkan kesucian. Bukan memakai kebersihan jasmaniah lagi untuk melambangkan kesucian. Kalau kita mau mengenal kesucian, kita lihat Yesus. Oke? Bukan domba. Kita mau ngelihat domba yang kayak gimana pun, yang lucu, yang putih bersih, yang tidak ada cacat celah, itu cuma domba. Itu tidak benar-benar kudus. Melihat Yesus, nah baru kita tahu, oh itu namanya kudus. Oke, itu namanya tidak berdosa. Melihat Yesus baru kita tahu, oh ini yang namanya berkenan kepada Allah. Jadi Yesuslah hakikatnya, tidak pakai lambang-lambang lagi. Orang Yahudi paling sulit beradaptasi dengan ini. Karena apa? Sejak orang Yahudi lahir, dia sudah berada di dalam suatu masyarakat yang undang-undangnya itu membuat mereka harus memperhatikan semua lambang-lambang ini. Ya. Dan itu dimasukkan ke dalam ritual. Nah, sekali lagi, yang bersifat lambang-lambang itu cocoknya pakai ritual. Ya. Pakai upacara. Hal-hal yang bersifat lambang itu akan pakai upacara. Kenapa begitu? Tadi pagi Pak Horas di sekolah minggu dewasa tanya, kenapa di Grave dia tidak pernah dengar di dalam doa kita itu ada ini, mohon doanya diampuni. Dosanya kurang S sedikit. Saya cuma ngetes kalian ngantuk apa enggak. Ya. Karena doa sama dosa itu walaupun cuma beda 1 S, ya, tapi jaraknya itu jauh benar. Bagus. Nanti saya tes lagi. Kalau saya ingat. Ya. Kenapa di Grave tidak ada pengakuan dosa? Tidak ada pengumuman dosa sudah diampuni? Tidak. Ya. Jawaban saya sangat sederhana. Karena kita benar-benar percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Ya. Bukan cuman ritual doang. Ya. Bukan sesuatu yang perlu diulang-ulang. Oke? Kalau upacara itu kan diulang-ulang. Hari Senin kita ngapain? Bukan kita. Anak sekolah hari Senin ngapain? Upacara. Ya kan? Upacara setiap Senin sampai saya bosan. Ya. Dulu saya bosan. Tetapi itu kenapa diulang terus? Padahal urutannya sama persis. Urutannya adalah pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Ya. Terus kemudian dia datang. Hop, gitu kan. Wah, terus jalan gitu. Terus ngapain? Pemimpin upacara. Memimpin upacara. Gimana? Diserahkan kepada pemimpin upacara, segala macam. Itu kan semua ada maknanya, ada lambangnya. Ya.
Dan itu harus diulang-ulang terus, supaya maknanya itu masuk ke dalam ini kita, jiwa kita, ke dalam jiwa muridnya. Begitu. Karena yang sifatnya lambang harus diulang-ulang. Jadi kalau seorang anak misalnya, dia melakukan kesalahan lalu kemudian dia minta ampun kepada bapaknya. Dan bapaknya bilang, kamu sudah nyesal atau belum? Dia bilang, sudah menyesal, Pak. Oke, Bapak ampuni. Apakah nanti sore atau besok pagi, dia bilang lagi sama bapaknya, Bapak ampunilah aku. Nah, untuk kesalahan yang tadi itu. Masih perlu nggak? Nanti besoknya lagi, lusa, dia doa lagi, Bapak ampunilah aku. Jangan-jangan anaknya berpikir bapaknya nggak tulus mengampuni gitu kan? Nggak tulus karena sudah diampuni, perlu minta diampuni lagi, minta diampuni lagi, minta diampuni lagi. Kita bukan seperti itu, karena doa kita bukanlah suatu ritual. Doa kita bukanlah suatu lambang. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka dosa kita semuanya sudah diampuni. Semuanya sudah diampuni. Oleh sebab itu tidak perlu lagi kita lakukan itu secara ritualistik. Walaupun memang benar bahwa kita masih tetap mengaku dosa kita dan meminta maaf kepada Tuhan. Karena di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala kejahatan kita kalau kita bertobat. Ya. Jadi kalau kita melakukan suatu dosa pribadi, maka kita dalam doa pribadi kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita tidak perlu meminta ampunnya dalam doa jemaat. Doa jemaat itu ya kita berjemaat. Begitu. Ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya lambang, simbolik, itu akan pakai banyak ritual. Nah, itu sudah dianyam ke dalam masyarakat Yahudi. Dari mereka kecil, sudah mulai dengan ritual sunat. Nah, ini. Belum ngerti apa-apa, pokoknya 8 hari, cet. Nah, nggak tahu apa-apa, sudah langsung disunat. Jadi, dari dia lahir sampai dia mati, pokoknya dia harus melakukan semua ritual-ritual itu, semua lambang-lambang itu, dan kalau kamu tidak melakukannya, habislah kamu. Jadi, orang Yahudi paling sulit beradaptasi dengan ini. Jadi, mereka membutuhkan waktu. Sebagai seorang Yahudi, Petrus bilang, aku nggak pernah. Ya, tidak Tuhan, tidak. Sebab, apa katanya nih? Ya, belum pernah aku makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Belum pernah. Waduh. Tapi dia lupa bahwa Tuhan sudah menyatakan semua makanan halal. Oke, kamu belum pernah makan yang tidak tahir, tetapi semua binatang yang ditujukan ini sudah tahir, sudah halal, tidak ada lagi yang haram. Dan ada gereja hari ini yang masih ngotot mau memakai hal-hal lambang, hal-hal simbolik. Ya. Masih mau menggunakan haram halal ini. Katanya ada yang haram, ada yang bilang apa, teh atau kopi haram gitu. Ya. Atau ada yang pengajarannya gimana? Atau memakai hal-hal simbolik. Misalnya, yang berdiri di depan di sini adalah imam, makanya dia pakai jubah, pakai toga, lalu kemudian ada stolenya, lalu kemudian ada topinya, lalu kemudian ada gelang-gelangnya, lalu kemudian jubahnya itu ada ininya, ada pomegranatnya, lalu kemudian dia berjalan, waduh, seperti seorang imam gitu kan, lalu dia mengangkat tangannya, lalu memberkati umat seperti seorang imam. Itu adalah zaman di mana Tuhan masih memakai lambang, yaitu imam melambangkan Yesus sebagai imam besar. Imam ini bukan benar-benar Yesus, imam ini cuma lambang. Jadi ketika Yesus sudah tiba, tidak perlu lagi imam-imam seperti itu, karena imam kita sudah adalah Yesus. Oke? Nah, gereja yang masih memakai ritual-ritual semacam itu, masih memakai lambang-lambang semacam itu, tanda bahwa dia tidak paham dan bahwa dia telah salah. Mungkin dia mau kembali ke zaman di mana masih memakai lambang-lambang itu.
Jadi, Tuhan kasih pelajaran ini supaya Petrus paham. Nomor 2, Tuhan kasih ini pelajaran supaya Petrus memahami, ingin kita mengasihi semua bangsa. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau supaya kita mengasihi semua orang, semua bangsa. Tadi di ayat yang ke-9-nya, sebenarnya kalau Anda baca mulai dari pasal 10 ayat 1-nya, itu ada seorang Cornelius, seorang Yunani, yang mencari Tuhan. Lalu kemudian, oleh malaikat dibilang kepada Cornelius bahwa, cari Petrus. Nah, masalahnya, menurut peraturan hukum Taurat, ada peraturan tidak boleh makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi, ya, orang tak bersunat, dan tidak boleh masuk ke rumah mereka. Begitu. Wah, ini kalau Petrus masih berpegang pada mindsetting lamanya, ya, ini ada perbedaan haram, halal. Ya. Orang Yahudi, non-Yahudi, kalau dia masih membeda-bedakan seperti itu, mungkin ketika datang utusan dari Yope itu, ya, dari Cornelius, maka dia akan bilang, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi Tuhan sudah secara preemptif melancarkan serangan supaya Petrus kebingungan sebentar, tetapi kemudian dia akhirnya paham. Jadi, Tuhan kasih peraturan semacam itu, tidak boleh ini, makan bersama-sama orang tidak bersunat, tidak boleh kamu bersahabat dengan mereka. Tujuannya apa? Bukan supaya mengisolasi Israel, bangsa Yahudi. Tapi tujuannya adalah untuk memisahkan mereka. Memisahkan tidak sama dengan mengisolasi ya. Mengisolasi itu artinya dibungkus rapat-rapat gitu, pakai isolasi, bukan. Diisolasi itu artinya tidak boleh ada hubungan. Dipisahkan artinya dibedakan. Jadi, bukan Tuhan suruh Israel untuk membenci bangsa-bangsa di sekitarnya, bukan. Tetapi Tuhan mau supaya Israel tidak sama dengan mereka. Kalau tidak ada peraturan itu, maka lambat laun orang Israel akan menjadi seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya. Maka mereka akan menjadi sama. Sudah ada peraturan itu saja, lama-lama masih jadi sama. Padahal semua peraturan undang-undang orang Yahudi itu didesain untuk membedakan Israel. Misalnya, hari Sabat. Hari Sabat ini penting sekali. Kenapa Tuhan menekankan hari Sabat? Bukan karena hari itu kudus, tetapi untuk membedakan Israel. Sehingga ketika pedagang-pedagang dari bangsa lain datang, kebetulan pada hari Sabat, dan mereka lihat, tiba-tiba nggak ada orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi tidak jualan pada hari Sabat. Kalau pasarnya pasar Yahudi, tutup. Kalau gerbang kotanya tutup. Sehingga orang bangsa-bangsa di sekitar mereka akan bilang, wow, ini kenapa begini? Ini satu-satunya bangsa yang pada hari Sabat berhenti total. Inilah perbedaan. Inilah yang memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Oke, nah, bangsa Yahudi di satu sisi disuruh oleh Tuhan untuk membedakan diri. Ya, beda. Sebenarnya bangsa Israel punya banyak kemiripan dengan kita hari ini. Kita juga disuruh untuk berbeda dari dunia kan? Ya. Bagaimana cara berbicara kita, percakapan kita? Kalau dunia ini memakai umpatan-umpatan, ya. Anak muda sekarang itu banyak yang memakai kata-kata sumpah serapah yang diperhalus, ya. Tapi sebenarnya sumpah serapah. Misalnya, susah diomongkan. Gimana ya? Ini lagi di mimbar, ini kudus ini kalau saya ngomong. Kata-kata yang kayak JIR, ya. Atau ditambah AN di depannya. Ini kan udah pada tahu semua. Ya. Kemudian binatang-binatang tertentu yang biasa kita elus-elus,
ya, itu dijadikan kata-kata ini untuk dilontarkan dengan sembarangan. Kalau orang dunia melakukan itu, orang non-Kristen melakukan itu, kita wajar, itu orang non-Kristen. Tapi kalau orang Kristen melakukannya, kalau jemaat Grafe melakukannya, apa bedanya kita? Apa bedanya? Ya. Cara kita berpakaian, cara kita memotong rambut, cara kita duduk, cara kita makan, dan lain sebagainya. Segala sesuatunya bisa kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga kita menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. Ini pernah dilakukan oleh Salomo. Waktu itu Ratu Negeri Sheba datang, lalu kemudian dia bilang, aku mau melihat mana Salomo yang katanya paling berhikmat itu. Lalu dia tercengang-cengang ketika dia masuk ke istananya Salomo, dia melihat, dia perhatikan bagaimana pegawai-pegawai istana Salomo berpakaian, bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka melayani, bagaimana cara mereka makan, semuanya, sehingga dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahnya Salomo yang telah mengaruniakan hikmat kepada hambanya sehingga bisa mengatur segalanya dengan begitu rapi, begitu indah. Tidak ada yang sembarangan, tidak ada yang asal-asalan. Semuanya indah. Jadi, di satu sisi kita harus berbeda. Israel harus berbeda. Di sisi yang lain, Tuhan mau Israel merangkul bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa-bangsa lain itu, mereka datang kepada Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain menemukan bahwa bangsa Israel lah yang benar. Demikian juga kita hari ini, menjadi orang Kristen harus membuat orang lain sampai berkata, oh, ini orang Kristen beda. Dan Yesus Kristus itu kayak begitu, kayak dia. Jujur, bertanggung jawab, ya, bisa dipercaya, rajin, semua sifat-sifat yang baik itu ya, terbungkus di dalam diri seorang Kristen. Itu adalah yang Tuhan inginkan. Nah, sama seperti orang Israel dulu Tuhan jadikan satu bangsa, dengan tujuan supaya bangsa-bangsa di sekitarnya mengenal Yehovah lewat Israel. Maka hari ini kita juga, Tuhan mau pisahkan dari dunia supaya orang kenal tentang Yesus lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita. Itu sudah merupakan suatu bentuk mengasihi. Tuhan tidak mau orang Israel jadi sombong, lalu menganggap dirinya yang paling tinggi. Oh, aku yang paling diberkati oleh Tuhan. Aku punya hukum yang paling maju, aku punya standar moral yang paling tinggi, aku punya ini semua, lalu kemudian merendahkan bangsa-bangsa lain, lalu kemudian menghina, lalu kemudian mendorong jauh bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya adalah justru bangsa Israel menunjukkan kasih. Kita hari ini juga harus menunjukkan kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada golongan tertentu. Semua suku bangsa di Grafe ini, walaupun gembalanya orang Tionghoa, tetapi tidak ada batasan, oh ini hanya untuk orang Tionghoa. Tidak ada. Dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Ya. Dari yang putih sampai yang merah, hitam. Untung tidak ada yang hijau atau kuning. Ya. Semuanya ada. Dari yang kaya sampai yang miskin. Ada semua. Yang tua dan yang muda. Kita mengasihi. Gereja ini terbuka untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu suku tertentu saja. Karena yang Tuhan inginkan kita mengasihi semua orang. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini sangat penting. Bahwa di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan tidak ada kontradiksi. Ini suatu pelajaran yang sangat penting. Tidak ada kontradiksi
dalam firman Tuhan. Waktu Petrus dikasih penglihatan ini, lalu ada suara dari langit berseru, "Hai Petrus, bangunlah, sembelihlah, dan makanlah." Di satu sisi dia mendengar suara dari langit, di sisi lain ada perintah dari hukum Taurat, ya kan? Kebiasaan dia. Ini haram. Jadi otak Petrus konslet sebentar, gitu. Ya, konslet, karena ini gimana nih antara kontradiksi, disuruh makan, disuruh sembelih makan, ini adalah haram, gimana nih, tidak cocok. Oke. Jadi dia karena error, inputnya error, dia keluarnya juga error. Tidak Tuhan, tidak. Error. Sebenarnya di dalam hermeneutik, nah ini sesudah ujian baru saya jelaskan. Di dalam hermeneutik ada satu prinsip yang sangat penting. Hermeneutik itu artinya menafsirkan Alkitab. Dalam menafsirkan Alkitab, prinsip utamanya adalah tidak boleh ada kontradiksi, tidak boleh ada pertentangan. Di antara firman Tuhan, semuanya cocok. Merupakan suatu kesatuan. Yang dikatakan di depan, itu akan cocok juga dengan yang dikatakan di tengah dan yang dikatakan di akhir. Semuanya itu merupakan kesatuan, tidak ada kontradiksi. Jadi ketika Petrus dihadapkan di sini, harusnya di dalam hermeneutiknya Petrus, di dalam penafsiran dia adalah, nomor 1, tidak ada kontradiksi. Jadi seandainya ada perintah yang jelas begini, ya, disuruh sembelihlah, makanlah, maka asalkan saya tahu ini benar-benar dari Tuhan, bahwa penglihatan ini berasal dari Tuhan, ini tidak mungkin bertentangan. Harusnya si Petrus langsung ingat Markus pasal 7 ayat 19 itu. Ya, karena di situ Tuhan Yesus sudah menyatakan semua makanan halal. Nah, mengenai perintah ini, ya, kenapa di perjanjian lalu bilang begini, lalu kemudian di perjanjian baru diubah? Ini namanya wahyu progresif. Ini pilar yang kedua. Ini sekali lagi udah selesai ujian baru saya jelasin. Ya. Siapa tahu nanti ada yang perlu remedial. Namanya wahyu progresif. Arti dari wahyu progresif adalah bahwa Tuhan memberikan hukum, memberikan aturan. Tetapi aturan yang awal ini masih sederhana dan belum sempurna. Lalu kemudian akan berkembang, kan progresif. Lalu Tuhan akan berikan hukum atau peraturan yang lebih sempurna, yang tidak bertentangan dengan hukum yang awal, tidak bertentangan, tetapi merupakan perkembangannya. Ya. Dan digabung menjadi satu, itu menjadi sempurna. Ini progresif. Jadi hukum yang awalnya itu mengajarkan suatu prinsip. Pakai lambang. Ada yang namanya haram, ada yang namanya halal. Ini melambangkan dosa atau kekudusan. Lalu kemudian itu masih belum sempurna karena cuma lambang. Ketika hakikatnya sudah datang, sekarang pakai kesucian yang asli, yaitu di dalam hati. Kesucian hati, bukan kesucian jasmania. Hukumnya sudah menjadi berbeda. Tetapi prinsipnya sama, tidak bertentangan. Oleh sebab itu, maka ketika Petrus dikasih penglihatan ini, tugas dia sebagai penafsir firman Tuhan adalah untuk menyambungkan titik-titiknya dan berkata, rupanya zamannya sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi yang namanya haram atau halal, semuanya sudah halal. Karena sekarang saya bukan menyembah menggunakan lambang-lambang lagi. Ini harus diterapkan di dalam setiap pengajaran, setiap firman Tuhan, dalam seluruh hidup. Ya. Contohnya, saya ambil yang di dalam Alkitab saja, karena semua orang sudah baca Alkitab, dan yang di Alkitab itu sifatnya objektif. Jadi saya pakai contoh-contoh yang di dalam Alkitab. Pernah ada kasus yang serupa tapi tak sama. Terjadi pada Abraham ketika Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan Ishak, anak. Di satu sisi,
Tuhan melarang mempersembahkan anak sebagai korban. Ya. Nah itu ada 2 kali di dalam Imamat dan di dalam Ulangan. Diperingatkan, disebutkan dewa Molok secara spesifik. Jangan menyerahkan anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Menyerahkan anakmu untuk lewat dalam api kepada dewa Molok. Ada peringatannya, tidak boleh mempersembahkan manusia sebagai korban, apalagi anak. Tetapi di sisi lain ada perintah jelas dari Tuhan yang menyuruh Abraham, pergilah ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu dan persembahkanlah Ishak anakmu yang kau kasih itu sebagai korban bakaran, korban sembelihan. Jadi 2 perintah ini tampaknya bertentangan, tampaknya. Tetapi ingat lagi, kalau di dalam menafsirkan Alkitab atau menafsirkan firman Tuhan, maka tidak ada kontradiksi. Tidak boleh ada kontradiksi. Kalau misalnya tampak seperti kontradiksi, mungkin pemahaman kita yang masih belum benar. Jadi coba kalau kita lihat di dalam pasal 22, Kejadian. Kejadian pasal 22, ini peristiwanya. Ini catatannya tentang Abraham dicobai. Ya. Di pasal yang ke-22, kita tidak akan baca semuanya. Toh tujuan dari perikop ini bukanlah untuk menjelaskan analisa teologisnya kenapa perintah Tuhan ini tidak kontradiktif. Bukan itu tujuan dari Kejadian pasal 22. Tujuan dari Kejadian pasal 22 adalah untuk menunjukkan bahwa Abraham beriman. Ya, menunjukkan imannya Abraham. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita bingung tanpa dikasih petunjuk. Jadi ada petunjuk. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ya, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa selain Abraham beriman, tetapi kata-kata Abraham di sini bahwa Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Tuhan yang akan menyediakan korbannya. Ya. Bukan manusia yang mengorbankan kepada Allah. Seolah-olah manusia punya sesuatu yang bisa dia persembahkan. Seolah-olah manusia itu punya andil untuk dia berikan kepada Tuhan untuk pengampunan dosanya. Tapi teologi yang dipahami oleh Abraham itu terpancar dari kata-katanya ini. Karena Abraham beriman, maka kita tahu dia bukan melakukan korban ini secara sembarangan atau asal-asalan atau tanpa mengerti. Karena dia beriman. Jadi kalau dia beriman berarti dia paham. Apa yang dia pahami? Abraham paham bahwa korban domba hanyalah lambang dari karya penggantian, substitusi. Yaitu Allah yang akan menggantikan manusia dihukum, dilambangkan dengan domba mati menggantikan manusia. Jadi ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, lalu kemudian Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan, pasti di dalam benak Abraham dia sudah memahami, di sini ada suatu prinsip substitusi. Ya, ada prinsip substitusi, karena Tuhanlah yang akan menyediakan. Tuhan yang akan sediakan, berarti ya entah gimana dia nggak tahu apa, ya, bagaimana caranya tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah suatu perintah yang menggambarkan prinsip yang sudah dia ketahui, yaitu domba ini merupakan substitusi. Berarti nanti kalau saya akan mempersembahkan anak saya, Tuhan akan menyediakan seekor domba untuk menjadi substitusinya. Tentu di dalam Ibrani pasal 11 kita membaca ada informasi tambahan. Bagaimana dia percaya bahwa seandainya pun Tuhan benar-benar membiarkan Ishak mati, Tuhan punya cara untuk menghidupkan Ishak kembali.
Tetapi kata-kata di Kejadian pasal 22 menunjukkan bahwa dia memahami perintah Tuhan itu. Dan tidak ada kontradiksi. Contoh-contoh di dalam Alkitab ada begitu banyak. Ya, begitu banyak di dalam raja-raja. Kalian ingat tentang seorang abdi Allah dari Yehuda yang ditipu oleh nabi tua itu? Wah, tadinya dia sudah benar nggak mau pergi lewat jalan yang sama, nggak mau pulang lewat jalan yang sama. Tadinya dia sudah benar tidak mau makan di situ. Tetapi datang seorang nabi tua yang berbohong, lalu berkata, oh seorang malaikat datang kepadaku, lalu menyuruh kamu untuk mampir di rumah saya, untuk makan bersama dengan saya. Dia percaya saja. Padahal harusnya, hermeneutikanya, penafsiran Alkitabnya kan tidak boleh ada kontradiksi kan? Tidak boleh. Saya sudah menerima firman bahwa saya tidak boleh pulang lewat jalan yang sama, bahwa saya tidak boleh makan atau minum di situ, saya harus langsung pergi lewat jalan yang lain. Lalu tiba dari malaikat, ada firman lain dari malaikat. Ini kalau kontradiksi, harusnya ada alarm yang berbunyi. Teng, 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 teng. Ada sesuatu yang salah. Jadi, hari ini Tuhan berikan dua alat untuk menguji segala sesuatu. Nomor satu adalah Alkitab. Nomor dua adalah akal budi, akal sehat. Sehingga dengan menggunakan Alkitab dan akal sehat, kita menguji segala sesuatu. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab sendiri tidak saling bertentangan. Dan praktek-praktek di dalam gereja atau di dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh ada yang bertentangan dengan Alkitab. Barulah maka gereja bisa mengajarkan kebenaran dan mempraktekkan kebenaran. Kalau gerejanya, kalau gembalanya tidak memahami ini, maka bisa saja khotbah di minggu yang sekarang bisa berkontradiksi dengan khotbah nanti minggu depan. Sehingga nanti jemaatnya bingung, loh gimana ini kata gembala begini lalu kata yang lain begitu. Nah, ingat ya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan Petrus pakai penglihatan ini yang sempat bikin otaknya konslet gitu, error. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya Petrus menjadi lebih waspada di dalam menafsirkan Alkitab. Yang sudah pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada dia di Markus pasal 7. Itu harus bisa dia aplikasikan. Jadi hari ini kita juga perlu melakukan yang sama dengan Petrus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran untuk Petrus yang juga buat kami. Sehingga kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya masih simbolis atau ritualistik. Tetapi kami benar-benar memfokuskan kepada hakikatnya dan menyembah Engkau di dalam roh kami sesuai dengan firman Tuhan, seluruh firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dan bantulah kami untuk menguji segala sesuatu yang kami baca, kami dengar, yang ada di dalam gereja kami, di dalam kehidupan kami, supaya kami mengujinya dengan Alkitab dan mendapatkan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.